Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Senin malam hari ini tanggal 6 Maret 2023. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua yang dicinta dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan. Sebelum kita berbaring tidur, kita terima kasih kalau Tuhan sudah pelihara hidup kita dari pagi, siang sampai sore, petang, menjelang malam ini. Sebentar kita semua, setiap kita akan tidur istirahat. Tapi sebelum kita tidur istirahat, kita mencari Tuhan. Sebab kita adalah anak Tuhan Yesus. Kita anak terang. Kalau bagi orang dunia yang tidak cinta Tuhan, tidur-tidur saja. Tapi bagi kita nggak bisa. Kita harus mencintai Tuhan. Kita minta belas kasihan Tuhan, supaya Tuhan jaga, lindungi kita. Kita menyerahkan tubuh jiwa roh kita ke dalam tangan Tuhan. Dan kita senantiasa minta kepada Tuhan, ajarku mengerti segala rencanamu. Tema firman Tuhan malam hari ini dalam Mazmur pasal 143 bicara, ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik, itu Roh Kudus, akan menuntun hidupku di jalan yang rata. Bukan di jalan yang bengkok, tapi jalan yang rata, yaitu hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian. Ajar Bapa, aku mengerti segala rencanamu. Ajarku berserah hanya kepada Engkau. Pimpinlah jalanku, untuk aku melangkah di dalam terang firman-Mu. Amin. Haleluya. Ajarku mengerti, haleluya, segala rencanamu. Ajarku berserah, haleluya, hanya padamu. Amin, haleluya. Pimpinlah jalanku, haleluya, dalam terang firman-Mu. Amin, haleluya. Ajarku berharap hanya padamu. Amin, haleluya. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Haleluya. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Amin, haleluya. Engkau sanggup mengadakan segala yang kuperlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Amin, haleluya. Ajarku mengerti, haleluya, segala rencana-Mu. Haleluya. Ajarku berserah hanya padamu. Amin, haleluya. Pimpinlah jalanku, haleluya, dalam terang firman-Mu. Haleluya. Ajarku berharap hanya padamu. Amin, haleluya. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Amin, haleluya. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Amin, haleluya. Engkau sanggup mengadakan segala yang kuperlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Amin, haleluya. Ya Tuhan, Nyamulah kebesaran, kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Amin, haleluya.
Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi ya Tuhan, dunia mula kerajaan dan Kau yang tertinggi melebihi segala-galanya sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus, dan memuji nama-Mu yang agung itu. Amin, haleluya. Sucikan mulutku Bapa, sucikanlah hatiku dan pikiranku, karena kami mau baca firman Tuhan, sumber kekudusan. Haleluya. Ampunilah semua dosaku, ampunilah semua salahku Bapa, sucikanlah hidupku sesuai kehendak-Mu yang sempurna. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan tepat tertinggi di atas segala-galanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga, nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus. Kami hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Pada Senin malam ini tanggal 6 Maret 2023, sebelum kita berbaring tidur, mari kita datang kepada Yesus. Kita andalkan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Percaya Yesus akan menuntun hidup kita sesuai dengan pujian. Ajarku mengerti, karena berkaitan dengan tema firman Tuhan malam hari ini. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu Bapa, supaya senantiasa Roh Kudus akan ingatkan aku untuk menuntun aku di jalan yang rata. Penting Bapak Ibu, ya. Sebab tujuan kita hidup di dunia ini adalah tujuan menurut kehendak Tuhan, memuliakan Tuhan. Kita diciptakan dari Tuhan, bukan manusia, bukan iblis yang menciptakan kita, bukan nenek moyang, bukan, tapi Tuhan. Dan kalau Tuhan yang menciptakan, mari kita harus menurut kehendak Tuhan. Amin. Kita kembali kepada firman Tuhan. Saya membaca Mazmur pasal 143 ayat 1 sampai 12 dengan tema ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku, kiranya Roh-Mu yang baik menuntun aku di jalan yang rata. Amin. Itu menjadi kerinduan kita bersama, supaya setiap langkah hidup kita diatur, dipimpin oleh Rohul Kudus. Amin. Mari kita kembali kepada firman. Saya mau baca Mazmur 143. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita terus selesaikan kitab Mazmur. Nanti tinggal 7 pasal lagi baru sampai 150 ya. Besok pagi kita lanjut baca Mazmur 144. Nah, kalau sudah selesai perjanjian lama, kita lanjutkan baca perjanjian baru Bapak Ibu ya. Karena puji Tuhan perjanjian baru sudah selesai. Dari Injil Matius sampai kitab Wahyu sudah kita selesai baca 27 kitab. Sudah kita selesaikan 2 tahun. Dari 1 Januari 2021 sampai tahun 2023 kemarin 4 Januari. Kalau nggak salah 4 Januari di catatan saya itu kita sudah akhiri kitab Wahyu. Ini anugerah Tuhan. Jadi kalau Tuhan berkenan nanti saya setelahnya kepengen untuk dibentuk buku atau dijadikan kaset Bapak ya, supaya nanti bisa dengarkan lagi puji-pujian ya. Itu enak kalau Bapak Ibu ada ide, ada berkat Tuhan bisa dijadikan suatu kaset itu Saudara ya. Atau dibagikan kepada teman-teman kita yang lain supaya lebih bagus mendengar firman Tuhan, puji-pujian daripada kita dengarkan berita-berita dunia. Berita dunia tidak bisa menyelamatkan kita, tapi berita surgawi dari Tuhan itu yang menjadi pegangan hidup kita menuju kepada keselamatan yang kekal. Amin. Saya membaca Mazmur 143, demikian firman Tuhan. Mazmur Daud, ya Tuhan, dengarkanlah doaku,
Berilah telinga kepada permohonanku. Jawablah aku dalam kesetiaanmu demi keadilanmu. Janganlah berperkara dengan hambamu ini, sebab di antara yang hidup tidak seorang pun yang benar di hadapanmu. Sebab musuh telah mengejar aku dan mencampakkan nyawaku ke tanah, menempatkan aku di jalan di dalam gelap, seperti orang yang sudah lama mati. Semangatku lemah lesu dalam diriku, hatiku tertegun dalam tubuhku. Aku teringat kepada hari-hari dahulu kala. Aku merenungkan segala pekerjaanmu. Aku memikirkan perbuatan tanganmu. Aku menadahkan tanganku kepadamu. Jiwaku haus kepadamu seperti tanah yang tandus. Jawablah aku dengan segera ya Tuhan. Sudah habis semangatku. Jangan sembunyikan wajahmu terhadap aku, sehingga aku seperti mereka yang turun ke liang kubur. Perdengarkanlah kasih setiamu kepadaku pada waktu pagi, sebab kepadamu aku percaya. Beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh, sebab kepadamulah ku angkat jiwaku. Lepaskan aku daripada musuh-musuhmu ya Tuhan. Padamulah aku berteduh. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Hidupkan aku oleh karena nama-Mu ya Tuhan. Keluarkanlah jiwaku dari dalam kesesakan demi keadilan-Mu. Ayat 12 yang terakhir. Bina kesanakanlah musuh-musuhku demi kasih setiamu, dan lenyapkanlah semua orang yang mendesak aku, sebab aku ini hamba-Mu. Amin. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca. Mazmur 143 ayat 1 sampai 12. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapak, Ibu, Saudara semua diberkati Tuhan. Mari kita mau selalu datang rendah hati di hadapan Tuhan. Seperti doa Raja Daud yang pertama, ya Tuhan, dengarkanlah doaku, berilah telinga kepada permohonanku, jawablah aku dalam kesetiaanmu demi keadilan. Amin. Puji selalu sama Tuhan. Jangan pernah bersungut-sungut, jangan ngomel. Maka Raja Daud berkata, ya Tuhan, dengarkan doaku. Artinya apa? Membangun hubungan rendah hati di hadapan Tuhan. Dan kedua, jawablah aku dalam kesetiaanmu demi keadilanmu. Jadi memuji Tuhan bahwa Tuhan itu setia. Amin. Jangan ngomel, ya Tuhan, Engkau yang misalnya tidak pernah jawab doaku. Jangan begitu. Ya Tuhan jahat, jangan pernah ngomel-ngomel sama Tuhan. Tapi harus memuji nama Tuhan. Seperti doa saya selalu kan. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Saya selalu berdoa, ini tidak pernah saya lepaskan. Segala puji hormat hanya bagi kemuliaan Bapa di surga. Sebab Yesus satu-satunya Tuhan Juru Selamat kita. Maka senantiasa kita mohon Tuhan jawab doaku, tidak apa-apa. Karena Engkau setia, Engkau baik, sangat baik, sempurna kasih-Mu Tuhan. Begitu rendah hati sama Tuhan. Jangan berperkara dengan aku hamba-Mu. Ini arti rendah hati bahwa kita mati kalau kita mau urusan dengan Tuhan, saudara. Artinya urusan dengan Tuhan kita berani. Ya, firman Tuhan katakan dalam Ibrani pasal 10, ngeri benar kalau jatuh, katakan Tuhan. Kalau kita berani sama Tuhan, selesai saudara. Kita habis nyawa kita, selesai di depan Tuhan. Karena Allah tidak bisa dipermainkan saudara. Ya, Ibrani pasal 10 ayat 31, ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Mati saudara. Raja Herodes di Kisah Rasul, ya berani lawan sama Tuhan, ditampar dia, ya, terus dimakan cacing, mati semua. Ya, kalau berani sama Tuhan itu nggak ada lawannya sudah. Ya lebih baik kita rendah hati datang kepada Tuhan. Sebab musuh telah mengejar aku dan mencampakkan nyawaku ke tanah, menempatkan aku di dalam gelap seperti orang yang sudah lama mati. Bahwa di dalam dunia musuh kita siapa? Diri kita sendiri. Seringkali kita malas, tidak mau berdoa, kita tidak mau baca firman Tuhan. Musuh kedua itu iblis. Musuh ketiga orang-orang yang jahatin kita, orang-orang fasik, orang-orang iri hati, orang sakit hati, orang tidak takut akan Tuhan. Itu tiga musuh kita. Diri kita sendiri dan iblis, dan orang-orang yang dipakai iblis. Seperti contoh Yudas Iskariot yang dipakai iblis memusuhi Tuhan. Tapi kita minta senantiasa untuk baru kaul karib dengan Tuhan, untuk mengerti akan rencana-Mu Tuhan. Ajar aku melakukan kehendak-Mu, supaya kita dipimpin sesuai dengan rencana kehendak Tuhan yang sempurna. Maka dikatakan di sini, aku menadahkan tanganku kepadamu, jiwa kau haus kepadamu, seperti tanah yang ini rendah hati di depan Tuhan. Jiwaku rindu berjumpa dengan Tuhan Yesus. Sebab aku tahu Tuhan, tanpa Engkau aku hancur. Tanpa Engkau aku tidak punya arti apa-apa. Jiwaku merindukan Engkau ya Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Itu kita rendah hati datang kepada Tuhan.
Senantiasa kita mengharapkan pertolongan Tuhan. Dan Tuhan berkata, jadi ayat ke-7, firman Tuhan, jawablah aku dengan segera ya Tuhan. Sudah habis semangatku. Jangan sembunyikan wajahmu terhadap aku, sehingga aku seperti mereka yang turun ke liang kubur. Rendah hati di hadapan Tuhan. Aku hancur, aku gagal di luar Engkau. Kalau Engkau tinggalkan aku hancur gagal. Itu benar. Tapi suatu statement kita sampaikan rendah hati di hadapan Tuhan. Aku akan hancur di luar Engkau Tuhan. Aku akan binasa kalau Engkau tidak menyertai aku. Supaya kita rendah hati datang kepada Tuhan. Dan saya percaya kalau kita rendah hati datang kepada Tuhan, maka tangan Tuhan. Seperti contoh, waktu Petrus berjalan di danau Tiberias, dia minta tolong, kan tidak ngomel sama Tuhan. Kenapa Tuhan kau tinggalkan aku? Enggak. Dia nangis sama Tuhan, tolong aku. Aku hancur binasa, Tuhan tolong. Maka tangan Tuhan terulur menolong. Ayat yang ke-9, ayat yang ke-8. Beritahukan aku jalan yang harus kutempuh, sebab kepadamu aku angkat jiwa. Amin. Apa yang kita ingin rencana, apa yang kita mau tempuh, semua rencana-rencana, lebih bagus kita berserah total kepada Tuhan. Seperti di dalam Mazmur, mohon maaf, selesai. Mazmur 37 ayat 5, serahkan hidupmu kepada tangan Tuhan. Percaya kepadanya, Tuhan akan bertindak. Tuhan itu mau supaya kita rendah hati di hadapan Tuhan. Jangan sombong, tapi rendah hati. Seperti ayat ke-10, ajarlah aku melakukan kehendak-Mu ya Tuhan, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya Roh Kudus akan menuntun kita di jalan yang benar sesuai dengan cara Tuhan. Ajar ku mengerti segala rencana-Mu. Ajar ku berharap padamu. Amin, haleluya. Pimpinlah jalanku, haleluya, dalam terang firman-Mu, haleluya. Ajarku berharap hanya padamu. Amin, haleluya. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Amin, haleluya. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Amin, haleluya. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah, haleluya. Menurut kehendak-Mu terjadilah Bapa. Katakan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Amin. Biar kehendak Tuhan jadi dalam hidup kita. Hari demi hari kita melangkah sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat malam, selamat istirahat. Jangan lupa berjaga dan berdoa. Selalu minta pimpinan Tuhan. Ajar aku Bapa untuk melakukan kehendak-Mu di dalam hidupku. Dalam nama Tuhan Yesus, kita semua diberkati Tuhan. Tuhan Yesus bersama kita. Immanuel. Amin. Haleluya.